Anda kembali di Sindo Sore. Pemirsa, besok Barreskrim Polri akan melakukan gelar perkara khusus dugaan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Gelar perkara ini seharusnya dilakukan Kamis pada pekan lalu namun ditunda. Barreskrim Polri siap melakukan gelar perkara khusus dugaan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi pada Rabu 9 Juli 2025. Gelar perkara ini seharusnya dilakukan pekan lalu pada Kamis 3 Juli 2025. Salah satu pihak yang akan dihadirkan dalam gelar perkara khusus adalah pemerhati telematika Roy Suryo. Karena gelar perkara khusus. Nah, di situ yang menarik. Saya insya Allah kalau tidak ada tolakan juga akan dihadirkan bersama dengan Mas Roy itu selaku ahli. Sementara itu, dari pihak terlapor yang juga relawan garda depan Jokowi, Sylvester Matutina meyakini gelar perkara khusus hasilnya akan tetap sama terkait keaslian ijazah Jokowi. Saya bukan ahli nujum, tapi melihat Mas Roy mereka nggak punya bukti-bukti yang akurat, yang valid, gelar perkara khusus ini akan hasilnya kurang lebih sama. Kalau saya lihat ya sebagai tunggu aja, benar. Tunggu aja supaya tidak. Ya, bukan saya paranoid ya. Sebelumnya gelar perkara sempat ditunda karena tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA meminta penjadwalan ulang. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut pihak TPUA meminta ada sejumlah nama yang dilibatkan. Karena alasan tersebut, Barreskrim Polri pun menunda gelar perkara khusus dan menjadwalkan ulang pada 9 Juli mendatang. Namun, hal ini dibantah pihak tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Wakil Ketua TPUA Rizal Fadilah menegaskan bahwa penundaan ini bukanlah permintaannya dan TPUA siap mengikuti gelar perkara khusus sesuai jadwal. Akhirnya menunda itu adalah penuh kewenangan dari Barreskrim. Jadi bukan kita yang minta penundaan. Gitu ya, ini perlu klarifikasi bahwa TPUA tidak minta penundaan. Gitu ya. TPUA sudah siap untuk melaksanakan gelar perkara khusus tanggal 3 ini. Gitu kan, tapi karena ada jawaban penundaan ya kita akan ikuti. Jadi desakan gelar perkara khusus datang dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA usai Barreskrim Polri menyatakan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi identik beberapa waktu lalu. TPUA selaku pelapor menolak pernyataan Barreskrim Polri karena dinilai tidak berimbang dan tidak transparan. Sementara pemirsa, kemarin para terlapor kasus pencemaran nama baik terkait ijazah Jokowi, Roy Suryo CS mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi. Pakar telematika sekaligus terlapor dalam kasus ijazah Joko Widodo, Roy Suryo, dan Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kehadiran Roy Suryo CS ke Polda untuk memberikan klarifikasi atas pemanggilan terhadap dirinya. Roy Suryo menyebutkan dirinya menghormati tugas kepolisian. Dan sebagai warga negara yang baik, dirinya hadir untuk memberi klarifikasi. Usai pemanggilan, Roy Suryo menambahkan bahwa laporan terhadap Roy Suryo CS tidak berdasar hukum. Pasalnya sebuah laporan harus ada korban dan pelaku dalam sebuah kasus. Sangat-sangat profesional dan sangat komprehensif. Jadi artinya kami ini menghormati tugas masing-masing. Jadi artinya kami tetap datang sesuai dengan undangan dan ini adalah undangan yang kedua. Ya gitu, karena undangan pertama kami memang sepakat untuk tidak hadir karena undangan itu tidak jelas ya. Tidak ada nama terlapornya, tidak ada lokus dan tidak ada tempusnya. Jadi tidak ada lokasi dan tidak ada waktunya. Nah, ternyata bagus dengan kami tidak hadir, kemudian dengan adanya kami minta untuk ada terlapornya, maka ketika tadi sudah ada nama terlapornya, nah itu ada hak di dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28, hak asasi manusia. Kalau kita sudah menjadi terlapor, maka kita berhak untuk tidak memberikan keterangan. Ya, karena itu hak dari kita. Buat apa kita memberikan keterangan
kalau ternyata keterangan itu malah nanti akan digunakan untuk menjerat kita dan teman-teman semuanya. Yang kedua benar sekali apa kata tadi Bang Kosinudin ya, bahwa mereka itu yang lapor-lapor ini, yang lapor ini aneh gitu. Karena itu adalah tidak ada kaitan hukumnya, tidak ada saudara, hubungan darah dia dengan Joko Widodo. Ya gitu. Jadi aneh kalau mereka kemudian merasa ikut menjadi yang harus melaporkan, gitu terhina-hinanya, serendah-rendahnya itu nggak ada. Dan juga lucunya mereka mendalilkan beberapa pasal ya, terutama 160 yang itu sifatnya adalah penghasutan. Dan mungkin mereka tidak mengerti atau lupa, jadi harus belajar dulu bahwa pasal penghasutan itu 160 itu sudah ada putusan MK yang buat itu adalah menjadi delik material, bukan lagi delik formil. Jadi harus ada korban yang dihasut dan yang dihasut itu membuat kerusuhan. Sebelumnya, Roy Suryo CS mengaku sengaja tidak menghadiri pemanggilan Polda Metro Jaya pada 2 Juli lalu karena di dalam surat pemanggilan tidak jelas siapa terlapor dan pelapor. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, usai menghadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brazil, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Brasilia. Di Brasilia, Indonesia akan memperkuat diplomasi bilateral dengan negara sahabat di kawasan Amerika Latin ini. Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ibu kota Brazil, Brasilia, setelah menghadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro. Presiden akan melaksanakan kunjungan kenegaraan dan melakukan pertemuan dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Kunjungan kenegaraan ke Brasilia ini dilakukan Presiden Prabowo untuk memperkuat peran aktif Indonesia di dunia internasional serta memperkuat diplomasi bilateral dengan negara sahabat di kawasan Amerika Latin tersebut. Pertemuan bilateral dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Kepresidenan Brazil ini juga bagian dari upaya mempererat hubungan strategis antara Indonesia dan Brazil. Selain itu, kunjungan ke Brasilia memiliki arti penting dalam penguatan hubungan bilateral yang telah terjalin selama lebih dari 70 tahun, di mana Indonesia dan Brazil memiliki hubungan kemitraan strategis dengan potensi besar dalam pengembangan hubungan perdagangan dan investasi. Di mana, sebagai mitra dagang terbesar di Amerika Latin, Indonesia dan Brazil juga telah melakukan kesepakatan melalui perjanjian di berbagai bidang, mulai pertahanan, energi, hingga pertanian. Kunjungan kenegaraan ini diharapkan dapat menghasilkan kesepahaman yang lebih kuat dalam penguatan kerjasama kedua negara. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyebut bahwa keikutsertaan Indonesia dalam KTT BRICS merupakan sejarah baru diplomasi. Pernyataan ini disampaikan usai Presiden Prabowo menghadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brasil. Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan rangkaian kegiatan konferensi tingkat tinggi BRICS yang digelar selama 2 hari di Rio de Janeiro, Brasil. Kehadiran Prabowo dalam forum KTT BRICS menjadi tanda partisipasi resmi Indonesia untuk pertama kalinya sebagai anggota penuh BRICS. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam KTT BRICS tahun ini merupakan poin penting dalam sejarah hubungan luar negeri Indonesia yang diinisiasi langsung oleh Presiden Prabowo. Pak Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT BRICS dan hari ini adalah hari kedua sudah selesai, yang mana ini artinya ada sejarah baru. Indonesia secara resmi mengikuti KTT BRICS yang pertama kali, dan ini adalah inisiasi dari Bapak Presiden. Kemudian di tahun yang sama kita diterima, kemudian seluruh negara anggota BRICS dukung, support, dan akhirnya di tahun yang sama juga kita resmi menjadi anggota penuh BRICS. Secara resmi ada 28 negara dan kepala negara, kepala pemerintahan ya,
Jadi 10 anggota BRICS, kemudian ada 10 partner countries, kemudian ada 8 tamu. Dan ini banyak sekali yang antri untuk masuk BRICS. Dan ya ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin didengar, semakin diperhatikan, semakin dipandang, dan semakin... Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi krisis iklim. Baru Indonesia Wamenlu menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk turut serta dalam memerangi perubahan iklim tersebut. Menurut Wamenlu, sejumlah negara turut menyampaikan komitmen yang sama untuk menangani permasalahan mengenai perubahan iklim, terutama melalui percepatan transisi menuju energi bersih guna mengatasi dampak nyata yang juga dirasakan Indonesia. Selain isu iklim dan lingkungan, Wamenlu menyampaikan Presiden Prabowo menyatakan dukungan terhadap Organisasi Kesehatan Dunia dalam menangani isu kesehatan global. Mengenai lingkungan hidup dan mengenai global health, mengenai kesehatan. Tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa dampak-dampak dari perubahan iklim sangat dirasakan oleh Indonesia. Dan menyampaikan komitmen Indonesia untuk memerangi climate change dan juga utamanya proses upaya kita untuk melakukan energi transisi. Di sela-sela berlangsungnya KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brazil, Indonesia mendapat kebijakan tak mengenakan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Secara khusus, Presiden Trump mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto yang isinya penerapan tarif resiprokal sebesar 32% kepada Indonesia dan mulai diberlakukan 1 Agustus 2025 mendatang. Surat resmi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump inilah yang dikirimkan secara khusus kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat berkop pemerintah Amerika Serikat tersebut, Presiden Trump mulai memperlakukan tarif resiprokal 32% kepada Indonesia. Pemberlakuan tarif resiprokal ini dimulai 1 Agustus 2025 mendatang. Surat yang ditandatangani Presiden Trump ini menegaskan bahwa pengenaan tarif impor 32% untuk Indonesia diperlukan untuk mengkoreksi defisit perdagangan Amerika Serikat. Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt mengatakan Trump berencana mengeluarkan perintah eksekutif untuk memperpanjang jeda tarif timbal balik atau resiprokal. Leavitt menegaskan Amerika akan terus mencapai kesepakatan perdagangan dengan beberapa negara atas ekspor negara Asia Tenggara ke Amerika Serikat. Bukan hanya Indonesia, surat Trump tersebut juga dikirimkan kepada pemimpin sejumlah negara, mulai dari Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, Kazakhstan, Afrika Selatan, Malaysia, Laos, Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Indonesia sendiri saat ini tengah melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat di Washington DC. Presiden Amerika Serikat Donald Trump umumkan tarif impor 14 negara mulai 1 Agustus 2025. Indonesia tetap dikenakan tarif 32%, sedangkan barang-barang yang diimpor ke AS dan dari Jepang, Korea Selatan, Malaysia menghadapi tarif 25%. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan hal baru terkait perang dagangnya. Kali ini impor dari 14 negara akan menghadapi tarif menyeluruh yang tinggi mulai 1 Agustus. Dalam serangkaian unggahan media sosial, ia membagikan tangkapan layar surat formulir yang mendiktekan tarif baru. Barang-barang yang diimpor ke Amerika Serikat dari Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, dan Tunisia sekarang akan menghadapi tarif 25%. Barang-barang Afrika Selatan dan Bosnia akan dikenakan tarif Amerika Serikat sebesar 30%. Impor dari Indonesia akan dikenakan bea cukai sebesar 32%. Bangladesh dan Serbia sama-sama dikenai tarif 35%. Sementara Kamboja dan Thailand ditetapkan untuk tarif 36%. Lalu dari Laos dan Myanmar sebesar 40%. Surat-surat tersebut adalah yang pertama dikirim sebelum hari Rabu 9 Juli yang merupakan batas negosiasi tarif timbal balik Trump yang diumumkan pada April lalu.
Pemerintah masih terus berupaya menawar tarif resiprokal 32% yang diterapkan pemerintah Donald Trump mulai 1 Agustus nanti. Dengan beberapa paket yang ditawarkan, pemerintah optimistis bisa menawar kebijakan Trump. Besok. Tapi kemudian dalam keterangan terbaru yang diberikan oleh Presiden Trump, itu kan dimulainya 1 Agustus. Itu artinya dia mundurkan waktu untuk memberikan ruang untuk perpanjangan diskusi dan negosiasi, ya. Dan dalam surat itu juga Presiden Trump juga nyatakan masih ada peluang untuk bicarakan ini untuk diturunkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tim negosiasi kita sudah berada di DC. Pagi ini tim negosiasi kita yang akan melanjutkan diskusi itu sudah berada di DC, dan Bapak Menteri Koordinator Perekonomian sedang dalam perjalanan dari menuju DC. Tadi saya kontak, beliau sedang dalam perjalanan dari Rio menuju DC. Dan yang bisa kita pegang tanggalnya kan dimundurkan jadi tanggal 1 Agustus. Artinya ada beberapa minggu kesempatan kita untuk bernegosiasi, dan bangsa kita, pemerintah kita sangat optimis dengan negosiasi, karena kita juga tahu kita berhubungan baik dengan semua negara, ya, termasuk Amerika Serikat. Selama ini kita berhubungan sangat baik, dan tentu hubungan baik itu bisa menjadi modal sosial yang bagus untuk melanjutkan diskusi dan negosiasi di sana. Dan terkait tarif tersebut, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto saat ini sedang menuju Washington DC, Amerika Serikat untuk melanjutkan negosiasi resiprokal 32%. Pemerintah masih melanjutkan proses negosiasi atas kebijakan tarif resiprokal pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brazil, dijadwalkan bertolak ke Amerika Serikat untuk melanjutkan negosiasi tarif resiprokal. Adapun saat ini Indonesia masih berada di bawah ancaman tarif masuk barang sebesar 32% ke Amerika Serikat. Sebelumnya Erlangga menyebut pemerintah bersama pelaku usaha Indonesia menawarkan paket pembelian komoditas dan investasi sebesar 34 miliar dolar Amerika Serikat kepada Amerika Serikat guna menyimbangkan defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap Indonesia yang mencapai 19 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, tentu arahan Bapak Presiden dengan adanya komitmen pembelian oleh Indonesia terhadap produk Amerika ini yang sifatnya tidak short term tetapi bisa long term, ini akan istilah Pak Presiden pakpok. Jadi kita atau bahasa jelasnya KIT. Jadi kita trade defisit Amerika terhadap Indonesia 19 miliar dolar, tetapi yang kita offer pembelian kepada mereka itu jumlahnya melebihi, yaitu 34 miliar dolar. Dalam pernyataan terbaru, Trump mengancam akan melakukan tarif masuk tambahan sebesar 10% terhadap negara-negara yang mendukung kebijakan anti-Amerika Serikat yang diusung oleh negara-negara BRICS, di mana Indonesia termasuk negara yang hadir langsung dalam pertemuan puncak BRICS di Brazil. Pemirsa, merebaknya dugaan praktek prostitusi di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur membuat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin kaget. Menko PM bahkan akan melakukan pengecekan guna menindaklanjuti kebenarannya. Menjamurnya praktek prostitusi di Ibu Kota Negara IKN Kalimantan Timur terbukti dengan ditertibkannya sekitar 64 perempuan yang diduga sebagai penjajah seks komersial atau PSK di kawasan IKN sepanjang tahun 2025. Penertiban ini dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Pasir Utara di sekitar wilayah Ibu Kota Baru Republik Indonesia tersebut. Berdasarkan penyelidikan, para pelaku praktek prostitusi kebanyakan berasal dari Samarinda, Balikpapan, Bandung, Makassar, dan Yogyakarta, serta sejumlah lokasi lainnya. Saat dikonfirmasi tentang temuan ini, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin terlihat kaget. Ia bahkan menyebut kata gawat hingga 3 kali saat menanggapi pernyataan awak media dan mengaku akan melakukan tindak lanjut untuk memastikan kebenarannya. Katanya banyak
LPSK menjamu Gus ini Gus sebagai menteri ada Waduh, masa ya? Iya Gus lagi ada laporan seperti itu. Waduh. Dalam online juga Gus, Gawat, maksudnya gawat. bisnis online. Kok bisa gawat gitu? Wah, ini harus dicek.